bisa kita lakukan atau hal-hal yang sebetulnya jadi pemikiran dari teman-teman yang ada di Huri-Huri Club. Nanti Huri-Huri Club sebetulnya pendirinya Huri-Huri Club sebetulnya Mas Ferry juga nanti. Nah, gitu ya. Dan walaupun ini sedikit namanya agak-agak aneh gitu ya, tetapi kita berharap sebetulnya banyak pemikiran yang nanti bisa kita telurkan dan apa yang bisa kita sumbangkan. Mungkin agak-agak sedikit ekstrim kanan, ekstrim kiri, tetapi menurut saya itu sebuah pemikiran dan itu bisa kita lakukan. Yang kita bisa dorongkan ke teman-teman yang lain. Nah, hari ini seperti yang dikatakan oleh Mbak Lydia tadi, kita akan ada pemapar yaitu Mas Oktaveri Kamil, gitu ya. Mas Oktaveri Kamil, kalau kita lihat CV-nya juga sudah cukup malang melintang dan mungkin ini menjadi salah satu orang pertama yang bicara harm reduction di Indonesia pada waktu itu. Seingat saya mungkin di tahun 2000, sekitar tahun 1999 sampai 2000 lah. Beliau salah satu yang pengawal dari harm reduction yang ada di Indonesia gitu. Nah, berkembang sampai sekarang dan sekarang dia sudah menamatkan sampai S3 di FISIP UI dan latar belakang beliau adalah psikolog UGM. Nah, sekarang dia adalah mitra peneliti di BPH Atmajaya. Dan dia adalah koordinator dari UTHR, Universitas Terbuka Harm Reduction. Kalau pernah dengar, ada satu wadah juga terkait dengan harm reduction, namanya Universitas Terbuka Harm Reduction. Di situ beberapa kali sudah mengadakan pelatihan terkait harm reduction secara online. Nah, beliau adalah koordinatornya. Nah, beliau akan memaparkan hal-hal yang terkait dengan mimpi, program pencegahan HIV/AIDS dan harm reduction di Indonesia, terutama dari sisi masyarakat sipil, karena mungkin ada gap antara yang ada dengan yang sudah jalan dengan mimpi-mimpi yang sebetulnya pernah dilontarkan tetapi belum pernah dituliskan atau dipresentasikan. Nah, mungkin saat ini Mas Ferry akan mencoba menuliskan atau mempresentasikan terkait dengan mimpi-mimpi masyarakat sipil terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS. Bisa jadi memang sudah dilakukan, bisa jadi memang itu menjadi mimpi dan mungkin itu yang harus kita capai di kedepannya untuk menghentikan epidemi HIV/AIDS di tahun 2030. Itu saja yang bisa saya perkenalkan ke Mas Ferry. Nanti kita dengarkan presentasi Mas Ferry, kira-kira berapa menit Mas Ferry? 20 ya? Dikasihnya. Oke, sekitar 20-an menit ya. Nanti kita akan cek di 20 menitan, habis itu kita diskusi tentang apa-apa yang bisa kita lakukan di area situ. Oke, Mas Ferry yang akan share screen atau? Ya, saya share screen aja, Jun ya. Oke, terima kasih. Silakan Mas Ferry, waktu dipersilahkan dan ruang Zoom dipersilahkan. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi saya akan mempresentasikan tentang mimpi-mimpi ya, masyarakat sipil dalam pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Jadi mudah-mudahan bisa cepat saja sehingga bisa ngobrol gitu ya. Langsung. Nah, sebelumnya saya mau bilang ini dulu. Balik lagi. Nah, ya. Terima kasih buat Mas Nasrun Hadi yang memperkenalkan saya dengan Manis. Kemudian terima kasih buat Mas Jambita yang mempunyai gagasan untuk melakukan kegiatan rangkaian diskusi kultural ini bekerjasama dengan PPH.
Dan yang jelas juga terima kasih sekali buat kawan-kawan yang bersedia datang gitu ya. Dalam sesi ini tidak ada pergantian uang kuota. Oke, jadi saya berpikir-pikir itu sudah seminggu ini mikir-mikir mau ngomong apa begitu ya, supaya asik gitu. Tapi akhirnya saya coba menuliskan dalam video PowerPoint dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke. Ini saya mencoba memberikan beberapa pemikiran awal dalam pengalaman saya berapa 29 tahun ini gitu ya berkecimpung di isu AIDS. Saya melihat bahwa peran dari masyarakat sipil itu memang sangat besar dan memang menjadi tulang punggung gitu ya, tidak jauh seperti yang disebutkan dalam Renstra pertama itu, bahwa yang peran utama itu atau yang bertanggung jawab bahkan disebutkan adalah masyarakat gitu, dan pemerintah membantu. Itu dulu tahun 94. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya dalam kenyataannya program-program atau upaya penanganan HIV itu masih tetap dengan dimotori oleh masyarakat sipil gitu. Mas Ferry, di samping layanan yang sudah sangat bagus. Sorry Mas Ferry. Ya, sorry. Oke, teman-teman yang tidak sedang bicara tolong di-mute ya, karena tadi agak sedikit terganggu audionya. Oke, silakan lanjut Mas Ferry. Matur nuwun. Nah, saya lihat itu dalam perjalanan panjang itu beberapa fungsi yang sudah terlihat itu, yang sudah pernah berlangsung itu, pertama itu menyediakan layanan-layanan yang memungkinkan. Jadi kita lihat bahwa dari awal penyediaan informasi, terutama penjangkauan pada kelompok populasi berperilaku risiko tinggi, itu kegiatan outreach itu biasanya dilakukan oleh masyarakat sipil, gitu. Dari kelompok LSM, dan kemudian berkembang gitu ya dengan beberapa kegiatan yang lain. Nanti kita akan coba lihat apa saja yang sudah pernah dilakukan atau yang banyak dilakukan oleh kawan-kawan dari LSM atau masyarakat sipil. Yang kedua adalah menjaga. Nah, sekarang giliran di sini azan, tapi saya permisi ngomong terus. Yang kedua saya melihatnya itu adalah fungsi dari masyarakat sipil itu menjaga kualitas sumber daya manusia. Jadi dan memfasilitasi pengembangan dari manusia yang terlibat dalam penanganan HIV/AIDS, terutama tentu saja di urusan dengan yang terkait dengan kerja-kerja layanan pada masyarakat sipil tadi. Itu saya kira fungsi yang juga sudah dijalankan. Kemudian upaya untuk mendorong good governance, jadi supaya kepemimpinannya baik dalam kadar tertentu dilakukan. Kemudian upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Dan yang lain itu fungsinya berpartisipasi dalam kebijakan untuk pengembangan baik itu kebijakan ataupun dalam implementasi kebijakannya. Dan yang kelima adalah fungsinya dalam advokasi. Jadi pengawasan, kemudian ikut dalam evaluasi, dalam proses perencanaan, dan dalam proses itu bisa bersuara, memberikan saran, memperingatkan, menjadi whistleblower kadang-kadang cuma ngancam aja, dan juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan yang baik. Ya, jadi saya lihat itu beberapa fungsi dari masyarakat sipil yang sudah berjalan selama ini. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak tamasya sedikit, kilas balik gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana program AIDS perjalanannya selama ini gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin awal itu berapa? Tahun 91 atau 92 mungkin ya. Waktu pertama kali ada respon HIV/AIDS itu dari sisi masyarakat sipil, itu saya membaginya mungkin era 90-an, kemudian era 2000 sampai 2010, kemudian atau sampai 2015 dan 15 sampai sekarang.
Jadi ada fase di mana kita masyarakat sipil itu menjadi pionir, perambah hutan katanya ya, dan kemudian juga mengimplementasikan layanan. Jadi yang tidak pernah dilakukan sekarang dilakukan. Nah itu diterapkan atau dicobakan oleh masyarakat sipil waktu itu. Dan kondisinya waktu itu layanan terbatas. Kemudian layanan berkembang, kita tahu tahun 2003-an ya, ada komitmen 3x5, kemudian mulai ada layanan IMS meningkat, kemudian layanan VCT, tes HIV juga meningkat. Dan semangat tinggi, nah ini saya menyebutnya antara 2000 sampai 2003 mungkin itu tadi mulai pengembangan layanan, itu sampai 2010 itu disebut sebagai masa kemasan gitu ya, dan masih berkembang terus sampai 2015 itu. Nah, pada saat yang bersamaan itu ada transisi gitu ya, dari program donor besar yang tadinya didominasi oleh USAID dan AusAid, kemudian mulai 2015 itu semakin besar dari Global Fund, pendanaan dari Global Fund. Nah, yang agak menyedihkan wajahnya itu kemudian, nah saya langsung aja teman-teman, ada wajahnya itu pelan-pelan ya, gradual itu. Mulai kelihatan bahwa kerja-kerja itu semakin mekanis. Itu saya coba tangkap dari teman yang lain-lain dan saya setuju dengan itu. Kemudian sebagian dari teman-teman semangatnya semakin menurun, kerja-kerja juga biasa-biasa saja begitu ya. Dan ada yang menyinggung bahwa mungkin karena sudah established gitu ya, sudah baik itu dari sisi program ataupun dari orang-orangnya gitu. Nah, sehingga pertanyaannya adalah dengan situasi-situasi itu terus mau kemana kita? Quo vadis Domini katanya. Mau kemana Tuhan? Nah, ini singgungannya tadi. Jadi pengalaman kita di outreach sudah gitu ya. Di kelompok dukungan bermacam-macam itu, untuk kelompok dukungan ODA, untuk yang adiksi, kelompok dukungan untuk kelompok penasun, gay waria atau sekarang itu LSL, WPS, bermacam-macam sudah dikembangkan, pernah dikembangkan. Kemudian dari kegiatan kelompok sebaya itu juga sudah ada kegiatan pertemuan, pendidikan, ada yang mengembangkan kegiatan olahraga, sempat berkembang kegiatan seni gitu ya. Jadi hobi, usaha, pernak-pernik dan lain-lain. Saya kira itu juga sudah pernah dicobakan dan sebagian masih berjalan. Kemudian yang lain saya kira ini cukup penting juga tentang klinik CBS, community based service, klinik yang berbasis di komunitas. Apakah itu oleh si LSM yang mempunyai klinik ataupun si LSM bekerja sama dengan beberapa dokter yang lain atau dengan instansi pemerintah atau swasta. Jadi itu juga sudah pernah dilakukan dan sampai sekarang beberapa misalnya kita lihat seperti Praja, Kusuma Buana itu masih punya klinik-klinik seperti ini. Terakhir Kios juga sempat punya. Kemudian kegiatannya sudah berkembang, sekarang sudah ada notifikasi partner, kegiatan membagikan material pencegahan masih jalan, walaupun tersendat-sendat katanya kondom hilang atau semacam itu, jarum suntik. Nah, dan jadi kita lihat intinya pengalaman banyak di bidang networking. Nah, ini penting juga ini. Kita sudah berpengalaman mau di tingkat lokal, di tingkat nasional, sudah pernah. Sudah bahkan sekarang masih ada. Dan di beberapa tempat itu layanan itu bukan hanya terkait dengan HIV/AIDS, tapi juga pernah mengembangkan dengan misalnya bekerja sama dengan Dinsos atau bekerja sama dengan ILO atau bekerja sehingga ada kegiatan ekonomi atau pelatihan untuk ini. Jadi itu sudah pernah kita lakukan. Apalagi yang advokasi. Advokasi itu menjadi jargon yang sering kita pakai ya, baik untuk memperbaiki atau untuk memberitahukan ke pemerintah begitu. Jadi sampai ke memberikan masukan-masukan. Nah, kalau kita lihat ini jadi perjalanan itu dari melakukan intervensi, kemudian kita naik kelas gitu ya. Saya menyebutnya bahwa kemudian ada penguatan kelembagaan, kemudian ada kemampuan untuk melakukan scaling up gitu ya, menjadi lebih komprehensif dan seharusnya bagian advokasinya juga akan semakin kuat. Nah, nanti kita lihat
apakah kita setuju dengan itu atau kurang setuju atau setengah setuju. Nah, dan situasi sekarang kenyataannya bahwa kegiatan LSM itu ya kira-kira seperti ini nih ya. Ada outreach, case management sebenarnya udah semakin hilang ya, atau itu fungsinya yang berjalan untuk membantu mengakses ke yang lain. Tapi nanti saya akan coba bahas bahwa pengertian case management bukan hanya seperti itu. Kemudian ada kegiatan konseling, peer educator, support group. Nah ini yang abu-abu ini kelihatannya masih tetap menjadi bagian kegiatan yang masih berlangsung. Dan kemudian pendidikan masyarakat, artinya ceramah atau memberikan penyuluhan, mengajak diskusi, dialog. Sebagian melakukan, sebagian lagi sudah berhenti. Ya. Dan kegiatan hotline semacam itu. Saya bisnis ya, mengembangkan wing bisnis juga itu beberapa lembaga mencoba, tapi secara umum masih sangat jarang dilakukan. Nah, dalam ini kan di kemarin itu wis ngomong Oppo WiFi. Jadi saya berpikir gitu ya, teman-teman, bahwa dalam mimpi saya itu dengan apalagi perkembangan IT yang 10 tahun terakhir ini gitu ya, outreach itu dalam bayangan saya sudah akan jadi canggih sekali gitu ya. Laporan sudah nggak ada lembaran-lembaran lagi, itu nggak perlu gitu ya, semua sudah bisa direkam. Dan mudah-mudahan itu memang bisa dilakukan gitu. Dan ya kalau tidak bisa yang seketika, minimal dalam waktu 1 hari sudah bisa dikumpulkan misalnya terkait dengan laporan. Dan outreach itu akan sudah terbantu dengan informasi-informasi yang tersedia di gadget gitu ya. Mengajak diskusi, membuat assessment ke si klien sehingga mereka menjadi tertarik. Saya pikir itu sudah bisa kita lakukan dan mudah-mudahan sudah terjadi. Dan dalam bayangan saya, layanan-layanan itu yang akan dikembangkan itu bukan lagi hanya terkait dengan HIV/AIDS, tapi sudah terintegrasi atau bukan terintegrasi, terhubung, terkoneksi dengan layanan-layanan yang lain. Nah, ini terutama dasar pemikirannya bahwa kita itu bekerja pada kelompok marginal yang sebagian besar itu pada posisi kelompok miskin dan jadi dalam bayangan saya, dan kelompok-kelompok ini juga punya banyak masalah. Dalam bayangan saya itu seharusnya layanan-layanan kita itu juga sudah terhubung dengan kelompok perempuan, kelompok anak, gitu ya. Jadi, si Mbak ini Mbak A, gitu ya. Dia waktu ikut tes HIV, kemudian dia dapat ARV, tapi juga dilakukan assessment tentang situasi yang lain. Bagaimana kehidupan di keluarga dia, apakah mereka oke, atau ada kekerasan di dalam rumah tangga, atau dia punya kebutuhan masalah ekonomi yang besar, dan lain-lain. Jadi hal-hal seperti itu yang saya kira akan sudah terjadi di nantinya. Gitu ya. Jadi ke depan itu sesuatu yang kita tidak lagi hanya ngurusin tentang lain-lain terkait dengan HIV/AIDS ya, tapi melingkannya dengan layanan yang lain. Jadi ya doa terus-menerus itu. Karena sayang sekali rasanya kalau kita hanya menyentuh dengan program HIV/AIDS saja. Karena pada kenyataannya kebutuhan mereka itu jauh lebih besar lagi. Kemarin ngobrol saya, berapa itu sebenarnya kebutuhan dari ODA itu dengan ARV? Ya, sebatas dia sudah dapat ARV selesai begitu. Mungkin ada yang warna-warna kecil, tapi yang sisanya setelah 10% dari hal itu, waktu yang lain dia akan kembali ke kehidupan biasa, dan kita deal dengan kelompok-kelompok yang marginal tadi. Di kelompok G atau di kelompok LSL, saya kira harus ada layanan-layanan yang lain yang membuat mereka, kawan-kawan ini juga terhubung, baik itu konsultasi keluarga misalnya, itu memungkinkan, atau di kelompok yang miskin mereka juga punya akses ke peningkatan vokasional atau termasuk ke perlindungan hukum gitu ya. Kita tahu tuh hampir tiap tahun selalu ada fotobruk, ada penangkapan dan semacam itu. Dan kemudian fungsi case management harus betul-betul jalan. Saya kira dulu program AIDS itu sudah pernah mengembangkan case management yang awalnya itu dimulai dari program harm reduction.
Tapi kemudian case manajemennya nggak jalan lagi, yang seharusnya itu membantu untuk mengakses ke berbagai layanan yang lain. Sudah habis waktunya, Icun ya? Mas Nasrun? Masih 5 menit. Masih 5 menit. Nah, jadi itu saya kira, jadi ada jaringan dan link dengan layanan lain. Good governance, saya kira itu sudah pernah kita lakukan, tapi seharusnya itu bagian yang melekat dalam program yang dilaksanakan. Jadi bagaimana pemimpinan maksudnya. Jadi bagaimana mendorong supaya kepemimpinan itu memang bagus. Jadi bukan hanya kita amini, kita ikuti saja, tapi kalau sudah jadul langkah-langkahnya itu atau program yang ada di daerah, ya kita harus bersuara, gitu ya. Dan kemudian transparansi ini sudah jadi omongan di tiap orang, setiap saya ngobrol, kita nggak tahu informasi ini, itu sudah lewat itu seharusnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi agenda supaya transparansi itu betul-betul dilakukan secara penuh. Jadi dan akuntabilitas. Nah, ini satu hal lagi. Ngobrol-ngobrol, saya tanyakan ke teman-teman, kalian lembaganya masih bikin laporan tahunan enggak? Enggak, gitu ya. Jadi dan itu tanya yang ini enggak juga, ini enggak juga. Jadi akuntabilitas kita kemana? Jadi ini yang mungkin harus kita kembalikan gitu ya, kembalikan lagi supaya memang program itu dijalankan dengan akuntabilitas yang bagus, dimulai dari lembaga-lembaga kita sendiri. Dan mimpi saya yang lain adalah dari dulu itu resource center, ada satu tempat di mana kita bisa mudah memperoleh informasi-informasi yang kita butuhkan. Jadi berapa status tentang layanan sekarang? Ya, sekarang sudah ada SIHA kok. Ya, tapi siapa yang bisa lihat SIHA? Gitu ya. Apalagi SIHA sekarang katanya sudah tidak detail lagi, hanya ada nasional saja. Nah, jadi informasi betul-betul harus terdistribusi dengan bagus. Bagaimana rencana kerja setiap tahun dari tiap-tiap lembaga, baik itu LSM ataupun pemerintah di nasional ataupun di daerah, harus ada terkait dengan AIDS itu. Dan mudah-mudahan nanti dicek oleh kawan-kawan CSS. Dan kemudian advokasi, saya kira yang sudah ada bagus, dan kita akan perkuat lagi dengan advokasi yang sistematis. Ada yang secara rutin dilakukan, ada bertemu dengan pemerintah atau dengan layanan atau dengan pihak polisian, keamanan dan lain-lain. Jadi itu harus sesuatu yang mewarnai kegiatan-kegiatan kita. Dan saya pisahkan ini sendiri, satu mimpi warna kuning dia, wing business gitu ya, sayap usaha. Dalam bayangan saya itu tiap-tiap lembaga yang mau establish, mau terus, bukan hanya sekedar mengerjakan proyek, harusnya punya sayap usaha. Jadi perlu ada dukungan, ada konsultasi ataupun bimbingan untuk melihat peluang-peluang dan bagaimana mencari kemungkinan modal supaya bisa punya sayap bisnis ini. Bisa dalam bentuk pendapatan pasif, siapa tahu dapat hadiah dari orang kayak gila gitu ya, sehingga tidak perlu berpikir tentang dana lagi yang 20-50 juta dalam satu bulan itu. Kemudian ada kegiatan fundraising, itu juga menjadi alternatif. Saya kira jualan proposal, jualan gagasan, jual keahlian dan lain-lain. Nah, ini yang saya kira harus dimiliki kalau mau tetap sustain. Nah, bagaimana warna kita ke depan? Gasnya mulai habis. Saya bayangkan bahwa CSO dan government itu akan punya dialog kerjasama yang setara, yang baik. Kemudian apalagi dengan CSO dan lain-lain, watchdog harus ada. Agak lucu itu kalau sebuah program tanpa watchdog. Kemudian evaluasi, ini yang ini saya pikir masih akan dibutuhkan 3-5 tahun ke depan ya, supaya programnya memang akan semakin baik, semakin kuat. Kemudian bukan hanya di nasional, tapi juga sampai ke lokal. Kerjasama masih ya. 1 menit lagi ya. Ya. Kerjasama dan lain-lain ini. Nah, bagaimana caranya? Dalam bayangan saya itu, nah ini nih saya gambar tadi, bikin pelan-pelan. Dari AIDS itu lingkarnya itu kita akan berjejaring yang bagus, kemudian ke isu-isu lain, semakin besar, semakin isu lain, sehingga kita akan menjadi komunitas masyarakat sipil yang utuh gitu ya. Jadi kita berpikir selain untuk program kita, tapi juga untuk yang lain-lain. Nanti bisa kita perbanyak. Jadi nah ini visi, kalau bayangan saya itu ya itu sudah terhubung. Nah inilah ceritanya.
Saya kira nggak cukup itu Cun, 20 menit itu Cun. Jadi buru-buru saya, tapi nggak apa-apa lah. Dan jadi harusnya nanti kita sudah punya mekanisme penanggulangan HIV/AIDS yang jelas dan efektif, bukan adil itu sebenarnya, dan efektif gitu ya. Karena mekanisme kita masih sangat perlu dilengkapi atau diperkuat. Dan resource penanggulangan AIDS itu sudah dijamin gitu, bukan tiap tahun seperti sekarang ini yang kita bisa ganti-ganti, nanti penjangkauannya ganti lagi atau kelompoknya ganti lagi. Saya kira ya mungkin nggak buruk-buruk banget gitu ya, tapi harus cukup baik, dan mudah-mudahan nanti soal kelola tipe 3 sudah jalan gitu ya, dan dengan dana yang masuk akal gitu, jangan sampai dana basa-basi. Dan perencanaan ya. Saya kira itu saja Mas Nasrun. Terima kasih. Saya tutup. Makasih Mas Ferry. Kelihatannya memang tidak cukup untuk 20 menit untuk membicarakan mimpi-mimpinya gitu ya. Cuma tadi sudah ada dua, paling tidak kelihatannya sudah ada yang ingin mengajak diskusi lebih bermimpi-mimpi lagi. Ada tadi sebetulnya sebelum Mbak Evi ada Mas Samuel. Di sini sudah ada Mbak Evi sama Mas Prabowo, Indro Prabowo. Saya serahkan ke Mas Samuel dulu yang tadi sudah beberapa kali unjuk tangan, mau jadi bertanya atau berkomentar atau bagaimana? Mas Samuel? Oke, iya Bang. Oke, silakan. Nanti habis itu Mbak Evi sama mau nyanyi tadinya Bang. Hah? Mau nyanyi? Mau nyanyi. Oke. Yo, silakan Mas Samuel. Oke, Bang. Terima kasih Bang Asroni. Saya sependapat sama Bang Om Ferry Kamil dengan tadi presentasinya itu sangat bagus sekali, membuat tahun-tahun 2000 ke 2010 itu awal-awal tahun 90-an ya pertama ya kalau nggak salah. Itu masuk ke tahun 2000, 2010, 2010, 2015, 2015 sampai 2022 yang sekarang ini. Ya, berubah dan makin kesini makin tidak ada kemajuan, malah makin mundur. Mungkin saya merasakan kesensitifan saya, kepekaan saya, berubahnya itu karena berubahnya isu, masalah yang ada sekarang ini. Kalau di tahun 2000 kemarin, kita tahu namanya itu outreach, kita tahu namanya itu badis untuk masalah penasun. Di situ juga kita ada program untuk ibu anak, WPS juga mungkin ya, termasuk ya saya lupa juga. Tapi makin ke sini kita jadi terkotak-kotakan oleh komunitas populasi kunci tadi. Mungkin pemikiran saya agak sama, tapi saya nggak tahu pemikiran Om Ferry Kamil ya dengan arah ke situ. Tapi itulah yang terjadi, yang saya rasakan saat ini, tidak berbaurnya populasi kunci yang sekarang ini. Yang ada disebutkan berapa? 5 tadi atau 6 itu. Saya terlalu riskan untuk menyebutkan gap atau apa, cuman itulah yang terjadi, nyata terjadi. Apalagi teman-teman yang saya rasakan itu untuk yang sekarang ini namanya ini udah makin baik ya. Dulu tuh badis itu ya untuk pengasuhan itu kita tidak dibayar, malah dengan pakai duit sendiri. Tapi sekarang outreach badis gajinya wow, mungkin lebih di atas koordinasi lapangan. Yang saya tahu koordinator lapangan katanya. Singkat cerita, advokasinya malah kemarin saya makin kaget dengan adanya satu pertemuan yang mengadvokasi satu lembaga ada advokasi untuk layanan HIV, tapi dia ditunggangin
dengan satu lembaga yang menjalani program HIV/AIDS. Seperti kayak paralegalnya ada, di situ ada monitoringnya, evaluasinya, tapi saya tanya gimana ini? Ini pasti nggak objektif. Dan teman-teman yang sekarang bekerja sebagai pendamping ya itu tadi sebenarnya ujung tombak yang dari dulu yang kita suarakan itu ya sekarang ini udah naik, tapi karena udah berubah berubah ininya ya, apanya berubah ya. Mas Samuel, berarti isunya. memang ada kegelisahan dari Mas Samuel ya terkait dengan program-program yang sekarang ya. Sangat. Dan nanti akan begitu Oke, terus. cukup Mueng, nanti lagi Mueng. Oke, Mang Ferry. Oke. Nanti kita coba lihat ya, kita berdiskusi di sini. Jadi bisa kita diskusikan. Silakan Mbak Evi. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore, Mbak Evi, silakan. Terima kasih Bang Nasrun. Bang Ferry Kamil, mohon maaf ya saya off cam. Ini saya di Bandung menuju ke kampus di Jatinangor dan sinyalnya luar biasa IndiHome lelet sekali. Baik, saya mungkin kalau dibilang mungkin tidak bertanya lah, ini sekedar curhat saja ya Bang Ferry. Jadi saya juga pernah melakukan riset selama 2 tahun di komunitas kecil di Sumedang, di Jatinangor, di dekat kampus, yang memang didanai oleh hibah internal Unpad ketika itu. Nah, subjek riset saya ketika itu adalah kelompok penasun, kelompok LGBT. Dan sebetulnya dari 2 tahun riset itu saya juga tercengang-cengang, karena di kota kecamatan kecil seperti Jatinangor, ternyata ya itu cukup memprihatinkan ya kasus HIV. Walaupun dalam catatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang memperlihatkan hampir semua kecamatan memiliki kasus, tetapi, nah ini yang ingin saya curhatkan, tetapi nampaknya hasil riset kami 2 tahun itu kan tentu saja harus selain didiseminasikan melalui seminar-seminar, karena memang itu tanggung jawab akademik kan sudah diberi hibah ya Kang Ferry ya, tapi juga kan saya harus menyampaikan itu kepada pemangku kebijakan. Nah ini persoalannya di sini, ketika kemudian hasil riset ini kami komunikasikan dengan kepala daerah, karena ketika itu kan masih ada KPA, ya apa sih? Provinsi. Bukan yang komisi perlindungan. Nah, masih ada KPAI. Nah, saya waktu itu dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang menghadap Pak Bupati, kemudian menyampaikan fakta bahwa ini loh Pak, ini hasil riset kami 2 tahun dan ini sangat dibantu karena tidak mudah penetrasi terhadap narasumber penasun dan LGBT. Terus terang sebagai researcher, sebagai peneliti itu effort kami luar biasa untuk bisa masuk mendapatkan data seperti itu. Nah itu kita sampaikan ke pemegang kebijakan dengan harapan nanti kan akan dibuat kebijakan yang seperti tadi dikeluhkan oleh Bang Samuel misalnya atau oleh Bang Ferry juga gitu ya. Nah tapi ternyata ini nih saya juga nggak mengerti harus bagaimana caranya. Pak Kepala Daerah itu kemudian hanya menanggapinya dengan yang benar nih Bu. Jadi bayangkan sebuah hasil riset yang sangat metodologis dan kami di Monef dengan begitu ketat diterima dengan seolah-olah bukan ragu ya, tetapi kalau saya menyatakannya bupatinya bukan ragu, tetapi menganggap ini bukan sesuatu yang isu seksi untuk diperjuangkan secara politis gitu. Karena komentarnya yang benar nih Bu, masa sih Bu? Saya bilang iya loh Pak, ini di daerah kekuasaan Bapak gitu. Saya sampai menggambarkan ketika hasil wawancara saya dengan salah satu PSK yang sudah positif HIV, kemudian saya bilang Pak, ini satu orang PSK ini kalau diasumsikan dia melayani laki-laki katakanlah dalam seminggu 5 orang misalnya, maka akan ada
Kalau diasumsikan dari 5 orang itu punya istri, setengahnya berarti kan ada 2 atau 3 orang perempuan yang dalam 1 minggu itu ikut terkontaminasi. Kalau setengahnya dari para perempuan, para istri itu adalah sedang hamil atau menyusui, maka akan ada 2 atau 1 bayi. Dan secara matematis kita berikan angka berapa sebulan, berapa setahun hanya dari 1 PSK yang positif HIV tanpa ada upaya kontrol dari pemerintah, dan kemudian muncul angka-angka yang menurut kami mengerikan, itu kepala daerahnya itu hanya bengong aja, Pak Ferry. Nah, jadi menurut saya ini ada korelasi positif atau mungkin ada relasi kuasa nih, nggak tahu bahasanya seperti apa, antara political will dan komitmen para pemangku kebijakan untuk kalau kita mau mengawal persoalan HIV AIDS ini. Tadi disampaikan di kolom chat ada yang kita jangan fokus ke layanan kesehatan tapi ke upaya pencegahan, promosi dan kesehatan. Saya sepakat itu. Nah, tetapi bagaimana itu bisa berjalan kalau tidak ada dukungan dari para pembuat kebijakan? Itu satu. Nah, yang kedua, persoalannya Bang Nero, satu lagi terakhir. Masalah lainnya adalah sistem politik kita pun itu tidak mendukung, karena dengan sistem otonomi daerah di mana kepala daerahnya dipilih secara langsung oleh publik, maka bisa setiap periode berganti kepala daerah dan berganti kebijakan, dan tidak ada lagi mainstream untuk membuat kebijakan yang pro terhadap ini. Nah, itulah Bang Nasrun dan Bang Ferry curhat saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau panjang. Makasih Mbak Evi. Dan itu ada juga korelasi dengan Mas Santoso Santoso Edi di chat ya, terkait dengan kepemimpinan, bahwa masalah utama di kita adalah kepemimpinan. Satu lagi Mas Ferry yang tadi sudah unjuk tangan, saya nggak tahu Mas Hendro masih mau bicara? Ya. Ya, silakan Mas Hendro. Terima kasih. Mohon maaf, saya kebetulan baru kali ini ikut forum-forum seperti ini gitu ya. Mungkin silakan. Kalau ini bukan teman saya, mungkin saya nekat banget gitu ya. Mungkin saya gitu ya. Tapi sekitar 5 tahun yang lalu, yang pertama saya katakan, saya pernah membantu melakukan intervensi terhadap ODA gitu ya, di Rumah Sakit Indramayu gitu ya, untuk membantu tesis magister profesi psikologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta ya. Saya berdua di sini ada buku yang nanti juga mungkin bisa nambahin saya. Nah, dari situlah saya berani bicara juga karena pengalaman sedikit itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi sudah banyak dibahas gitu ya mengenai intervensi kemudian pencegahan gitu ya. Nah, saya tuh membaca sebuah buku yang mungkin masih perlu diuji ya teorinya gitu ya. Buku itu judulnya Primal Wound, luka dasar. Pengarangnya itu buku itu ada judul sama tapi pengarangnya berbeda gitu. Yang saya baca agak banyak itu adalah pengarangnya namanya John Firman sama Angela. Ya. Nah, dikatakan di situ adalah primal wound atau luka dasar ini itu disebabkan oleh bahwa manusia itu sejak kecil itu tidak dianggap sebagai subjek, hanya menjadi objek. Sehingga diabaikan, ditelantarkan oleh institusi, diabaikan oleh lembaga, diabaikan oleh masyarakat dan pengasuh orang tua sekali. Nah, akhirnya karena luka ini menyakitkan, itu akhirnya orang-orang yang luka ini itu membuang dirinya menuju kecanduan-kecanduan. Kecanduan di sini umum ya, kalau seks ya kemudian menjadi HIV/AIDS itu ya. Ada kecanduan kerja, kecanduan makan, kecanduan drug dan seterusnya. Kalau kita ngomongin ini berarti termasuk kecanduan juga. Dan saya tidak pernah menguji teori ini. Saya hanya beberapa kali saya memberikan kelas parenting, itu benar adanya gitu ya. Jadi beberapa problem-problem misalnya self harm yang melukai diri sendiri itu karena ada fase pengabdian dari orang tuanya. Kebetulan saya itu rutin memberikan parenting di sekolah-sekolah itu ya. Kasus-kasus yang kaitannya sama self harm itu rata-rata adalah pengabdian itu. Nah, apakah ini perlu diuji apa tidak? At least itu paling tidak kalau mau mencegah, ini adalah suatu wacana yang bisa saya tawarkan ya, bahwa luka psikologis itulah orang tidak mau merasakan lukanya, kemudian dia lari pada segala jenis kecanduan itu. Oke. Sebagai terima kasih. Ya, makasih Mas Hendro. Oke, silakan Mas Ferry. Jadi ada beberapa sih sebetulnya tadi ya, yang bahwa
ya bahwa yang terakhir sebagai objek mungkin itu jadi terbawa-bawa sampai sekarang gitu. Terus tadi bahwa ada dari Mas Samuel terkait dengan terkotak-kotakan dengan beberapa komunitas itu populasi kunci. Nah sebetulnya terkait dengan yang Mas Ferry bicarakan tadi, sebetulnya mimpi seperti apa yang sebetulnya bisa kita lakukan bersama sebagai masyarakat sipil gitu ya untuk mendobrak hal-hal seperti ini gitu. Karena kan Mbak Evi tadi cukup gregetan gitu ya. Sudah seperti itu kok ya nggak jalan-jalan, Mas Samuel juga gregetan, Pak Indro juga gregetan gitu ya. Nah, sebagai masyarakat sipil, mimpi apa dan apa yang harus kita lakukan bersama? Silakan Mas Ferry. Iya, terima kasih Mas Nasrun. Merespon ke beberapa sekaligus ini yang terutama dari Mas Samuel tentang fenomena terkotak-kotak, kemudian ada yang ditunggangi gitu. Dan kemudian isu yang dibawa oleh Mbak Evi tentang mungkin isunya kepemimpinan tadi ya. Saya rasa sebenarnya ini memang isu yang terjadi dari waktu ke waktu dan penyebabnya banyak gitu ya, karena struktur program kita membuat kita akhirnya menjadi bersuku-suku gitu ya. Saya suka menyebut itu. Ada suku ini, suku dulu itu ada suku Asa, ada suku Australia gitu ya. Kemudian sekarang ada suku GF, ada suku mungkin yang lain lagi. Nah, sementara kita kurang punya ruang itu untuk bersama begitu. Nah, katanya sebenarnya sudah ada forum koordinasi dengan KPA gitu atau dengan Dinkes gitu. Nah, tapi apakah memang melibatkan semuanya atau ada ruang di mana kita itu bergaul semua gitu. Nah, yang ada kan koordinasi karena karena ada hubungannya dengan program yang dijalankan saja. Nah, ini yang saya kira mungkin sebenarnya sudah agak terjawab sedikit dengan adanya forum-forum LSM misalnya begitu. Jadi forum-forum LSM itu menjadi ruang kita untuk berkoordinasi, tukar informasi, berinteraksi, silaturahmi. Jadi itu yang saya kira sebenarnya akan membuka kesempatan satu tadi terkotak-kotaknya yang disebutkan oleh Samuel tadi akan cenderung akan lebih mengecil begitu ya, karena kita punya kesempatan untuk ketemuan. Dan tentang tunggang menunggangi mungkin dengan adanya ketemuan sering gitu ya, atau dapat informasi bukan cuma dari satu sisi tapi bisa cek yang lain. Dan apalagi kalau misalnya ada isu tertentu, kita punya mekanisme untuk ada yang memediasi. Jadi itu yang hal-hal yang saya kira memungkinkan seandainya kita di masyarakat sipilnya itu punya ruang untuk kita itu bisa berteman satu sama lain dan ketemuannya bukan sekali seumur hidup atau hanya ketemuannya ketika kerja saja. Tapi kita punya ruang untuk ketemuan ya, untuk bertukar informasi saja gitu ya. Bagaimana kabar program Anda atau apa yang kreatif lagi yang baru dilakukan dan lain-lain. Berbagi tentang hasil hasil penelitian, assessment atau hanya pengen main bersama gitu. Jadi itu yang secara umum. Jadi dalam bayangan saya gejala-gejala pengkotak-kotakan itu atau mudah ditunggangi atau bersuku-suku tadi itu kita pecahkan atau memungkinkan menjadi alternatifnya adalah buatlah forum-forum tadi yang tidak pakai kelompok organisasi yang bekerja di bidang ini saja. Yang mau melakukan seperti itu tetap gitu ya, misalnya ada asosiasi kawan-kawan yang bekerja di sebagai konselor gitu ya, atau sebagai konselor adiksi atau yang ini, tidak apa-apa, tapi di luar dari itu. Dan salah satu jawabannya tadi forum-forum LSM. Kalau kita lihat sekarang berapa banyak ya forum yang masih sisa gitu ya di Indonesia ini. Mungkin ada Jawa Barat, DKI, kemudian ada Jawa Timur. Nah, tapi Jawa Tengah kelihatannya juga ada. Tapi itu per provinsi gitu ya, yang di tingkat provinsi. Dan di tingkat kabupaten kotanya seperti apa? Saya kira itu yang perlu dibangun sehingga kesempatan kita untuk diskusi hati ke hati atau diskusi di luar jam kerja itu makin memungkinkan. Nah,
merespon ke isu yang dibawa oleh Mbak Evi tadi, saya kira memang begitulah kenyataannya gitu ya. Dan saya menyebutnya ini sebenarnya bagaimana sebenarnya ujian satu tentang kematangan gitu ya, atau pengalaman gitu, deal dengan situasi ini. Jadi saya memberikan ilustrasi yang lain selain disebutkan oleh Mbak Evi tadi. Misalnya begini, ada satu lembaga yang dia merasa bahwa transparansi itu penting. Jadi salah satunya bentuknya apa? Oh, kami mau nanti ada laporan itu yang 6 bulanan itu atau tahunan itu harus diserahkan ke masyarakat supaya bisa dibaca. Tapi ternyata waktu akhir tahun dia minta ke dinas tertentu ini dan dicuekin, dia kirimkan surat secara resmi, dicuekin pas ketemuan, oh iya ya nanti gitu. Dan setelah itu dia nggak tahu harus bagaimana lagi. Nah, ini ya itu dalam bentuk yang paling halus gitu ya. Kemudian yang bentuk yang lain tadi disebutkan oleh Ibu Evi, ya memang dicuekin. Ini bukan prioritas kami gitu. Kalau dia berbicara, saya yakin nggak mungkin dia akan berbicara itu terang-terangan gitu. Tapi isinya adalah seperti itu. Atau tindakannya mengatakan bahwa ini bukan prioritas. Saya kira, nah ini mungkin teman-teman yang lain juga boleh berpendapat. Dalam bayangan saya, kita sebagai masyarakat sipil itu kan dalam isu HIV/AIDS itu pengen partisipasi. Karena kita tahu kita punya kemampuan, kita punya peran-peran yang mungkin kalau dilakukan oleh pemerintah itu akan berat gitu ya, atau terlalu mahal, atau nggak mungkin gitu ya. Jadi maka masyarakat sipil itu ikutan, CSO itu ikut. Nah, dalam konteks advokasi itu saya kira ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Satu, kita memang menyuarakan secara langsung seperti yang dilakukan oleh Mbak Evi, memberikan pendapat langsung. Yang lain adalah kita mencoba membuat ini menjadi isu publik gitu ya. Jadi satu hal yang saya kira salah satu yang saya amati, saya kira kelemahan kita adalah waktu kita melakukan advokasi ataupun berkomunikasi dengan orang-orang dalam jabatan publik hanya di ruang tertutup dan hanya ke dia saja. Saya kira itu salah satu isunya gitu. Jadi ketika dicuekin atau dia nggak ada respon apa-apa. Tapi kalau dibawa ke ruang publik maka akan ada semacam tanggung jawab yang lebih besar dari si pejabat atau orang tertentu untuk bersikap gitu. Karena nyuekin itu kan nggak sopan itu ya. Minimal kan harus ada penjelasan kenapa tidak, kenapa ini. Nah, itu yang kita bawa dengan pertanyaan di ruang publik gitu, dalam pertemuan, dalam secara ini. Dan kalau nggak cukup ke dia, kita bawa ke koran atau kita bawa ke DPR. Tolong tanyain ini Pak, tolong tanyain. Jadi itu hal-hal yang menjadi hak kita dan masih bisa kita lakukan. Mas kalau Fer, tidak, ya. Apakah mungkin dengan membentuk watchdog itu bisa dilakukan? Oh iya. Siapa kalaupun iya, pertanyaannya kan siapa yang harus membentuk, siapa anggotanya, siapa yang jadi sasaran watchdog itu, dan terakhir sebetulnya pertanyaannya siapa yang akan membiayai watchdog itu? Jadi makasih Mas Nasrun, ini berkembang ya. Jadi fungsi watchdog itu saya kira memang bagian dari fungsi masyarakat sipil gitu ya. Kalau di dalam sistem demokrasi itu ada eksekutif, pelaksana, ada yudikatif di pengadilan, ada legislatif gitu ya. Itu yang menjadi wakil kita. Mereka lah yang menjadi watchdog pemerintah. Nah, dalam sistemnya itu kan harusnya kita melihat sesuatu yang tidak bagus ya kita sampaikan ke DPR supaya DPR ngasih tahu. Tapi kita dalam hal-hal yang praktis-praktis ini ya bisa kita menyuarakan langsung. Nah, fungsi watchdog itu saya kira itu akan tergantung kesepakatan dari masyarakat sendiri. Dalam bayangan saya, Mas Nasrun, kalau ada sebuah forum maka selalu ada fungsi watchdog-nya. Dan fungsi watchdog itu adalah peran yang dimainkan oleh satu orang atau beberapa orang untuk mengatasnamakan kelompok ini semua. Maka kelompok watchdog juga harus bertanggung jawab, dia harus kasih update tuh, apa yang sedang kami lihat sekarang ini, apa yang menarik, apa yang sedang kami tanyakan, surat apa yang kami kirimkan ke lembaga ini, ke kepala dinas atau ke bupati atau ke ini. Jadi dan apa ya respon dari mereka. Jadi
boleh itu oleh sebuah apa misalnya fungsi dari bagian dari divisi advokasi dalam sebuah forum gitu. Boleh. Atau memang dia mau membuat sendiri gitu ya. Watchdog ini boleh gitu. Atau dia titipkan ini fungsi ini ke kawan-kawan yang di luar dari kawan-kawan yang pelaksana lapangan, karena biasanya fungsi watchdog itu sebaiknya dilakukan oleh pihak yang tidak banyak berhubungan langsung atau tidak tergantung langsung. Nah, itu yang jadi tapi tidak wajib gitu ya. Kalau memang sebuah kelompok mau dimulai, yang penting mereka berani jujur gitu ya. Kalau sudah tidak berani selesai kan ya. Karena nanti dia jadi dan stylenya tidak harus konfrontatif, itu yang selalu saya tekankan atau ngomong dengan kawan-kawan, nggak harus keras gitu ya, boleh keras itu harus pilihan gitu, tapi bisa juga kita hanya bertanya saja, gitu, dan itu dilakukan secara rutin gitu ya. Nyinyir, kalau dibilang nyinyir tergantung gitu ya, kalau belum direspon ya kita harus nyinyir. Itu gitu Mas Nasrun, sehingga tadi siapanya adalah dari kalangan masyarakat sipil sendiri, bisa melibatkan kawan-kawan dari akademisi, bisa melibatkan kawan-kawan dari profesi, dan kemudian minta nasihat ke mereka, ngobrol, dan apa yang harus kami lakukan. Mulai dari paling sederhana, bertanya yang banyak gitu. Kalau tidak, memberikan masukan yang sering. Karena kalau bisa dicatat semua gitu ya. Sehingga nanti kita dalam laporan tahunan kita itu, Watchdog itu akan menyebutkan, kami mengirimkan 24 surat tentang A, B, C, D, E, F. Yang dijawab itu ada 5 gitu ya. Karena kita sebagai masyarakat kan wajib, berhak untuk bertanya. Dan di tiap-tiap instansi, kalau di pemerintah itu ada bagian humasnya dan yang lain-lain. Jadi mereka juga wajib merespon. Itu Mas. Masih ada yang masih direspon lagi? Ada satu lagi tadi kelihatannya ya, yang tentang pertanyaan dari Mas Hendro. Mas Hendro Prabowo, ini psikolog dari psikologi, dan mungkin nanti kita akan membuat diskusi itu agak terpisah Mas Hendro. Tapi isu tentang primal wound, primal wound tadi, luka dasar, saya dengan background psikologi saya sangat setuju gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti dia punya perjalanan dalam hidupnya dan punya luka-luka tertentu. Dan itu berpengaruh ke bagaimana dia bersikap menyikapi lingkungannya gitu ya. Jadi, ini terkait dengan diskusi kita, sehingga dalam isu adiksi ataupun di kelompok WPS atau di kelompok manapun, saya kira bahkan ke para teman-teman LSM sendiri saya kira akan ada manfaatnya kalau misalnya kita bicara tentang untuk lebih mengenal tentang diri kita ataupun tentang kelompok kita, sehingga kita bisa menyikapi atau melakukan sesuatu untuk membuat lebih baik. Saya kira perspektif tentang atau konsep tentang luka dasar tadi mungkin menarik, nanti bisa didiskusikan itu Mas Hendro, dan tentu saja mendiskusikan serta bagaimana mengobatinya gitu atau memperbaiki situasinya. Gitu kira-kira Mas Nasrun. Terima kasih. Oke, makasih Mas Ferry. Teman-teman, ada yang mau menyampaikan mimpinya yang belum tercapai dan curhat-curhatan terkait dengan apa yang disampaikan sama Mas Ferry? Silahkan. Oh, Mas Theo, silahkan. Halo. Yap, silakan Mas Theo. Ya, mimpi yang disampaikan oleh Mas Ferry itu ideal sekali gitu ya. Saya sangat senang sekali dengan mimpi ideal yang disampaikan oleh Mas Ferry. Peran masyarakat sipil itu harus lebih besar gitu ya, dan melihat perkembangan sekarang ini memang akhirnya mimpi itu agak sedikit tadi yang disampaikan oleh Mas Hendro, mungkin ada luka gitu ya, bahwa akhirnya luka kita, kalau saya menyampaikannya begini, luka kita itu pada peran pemerintah satu, kedua pada peran pengelola program. Karena kenapa? Sebenarnya kan kalau konteks, kalau tadi ada yang disampaikan oleh Mas Ferry itu kan ada sebuah desain yang sudah cukup ideal, tetapi
semakin lama semakin turun dari sisi kualitas gitu ya. Terus dianggap sudah established gitu ya. Padahal sebenarnya juga belum gitu ya. Nah, padahal sebenarnya mimpinya itu harusnya ketika ini diperankan oleh Indonesia sendiri. Kan sebenarnya kalau GF itu kan pengelolanya orang Indonesia ya, pemerintah, masyarakat sipil dan semuanya. Tetapi kenapa kok menjadi mimpi yang harapannya itu harapannya lebih bagus, tapi kok ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, terutama oleh teman-teman masyarakat sipil atau pemerhati, ataukah dari sisi komunitas juga. Karena semakin lama, semakin seperti kita itu dijajah sendiri oleh orang sesama orang Indonesianya. Pemerintah melihat pada konteks perannya seharusnya siapapun pelaku di dalam program ini, proyek HIV, itu harus dilibatkan. Tetapi kenapa kok selalu memandangnya dari sisi mata proyek? Oh, ini bukan proyek yang sama dengan pemerintah. Dia, gitu ya. Maksudnya dalam konteks ini adalah konteks GF. Nah, itu tidak dilibatkan. Semestinya dia harusnya melibatkan dan semakin banyak pelaku semakin bagus untuk memperbaiki program HIV ini. Nah, satu sisi kita seharusnya juga melihat HIV ini kan sebenarnya nggak seksi di mata publik, di mata pemerintah, gitu ya. Kalau peran watchdog, memang sebenarnya yang kita harus pantau itu siapa? Pemerintah kah atau pengelola teknis kah? Yang dimana pengelola teknis itu dari tataran LSM, dataran si PR, SR, yang semuanya itu LSM, atau siapa? Nah, sementara pemerintah itu mengabaikan peran-peran yang sudah dilakukan oleh para pelaku di program HIV ini. Gitu ya. Semakin bisa kita lihat, perhatikan ya. Saya juga cukup ironis di tempat saya sendiri di Malang, yang harapannya kemarin KPI itu masih coba dirawat, tapi ternyata sekarang bukan ditutup, tapi dihentikan semuanya. Apa bedanya dihentikan sama ditutup, Mas? Tidak dibubarkan KPA-nya, ya, tetapi tidak didanai sama sekali. Yang kemarin masih nyantol di Dinkes, sekarang sudah nggak ada. Di sekretariatannya itu sudah nggak ada, orangnya dirumahkan semua. Oke, berarti ini terkait dengan kepemimpinan juga ya, Mas? Terkait dengan kepemimpinan, gitu ya. Karena memang ya itu tadi, kalau kita coba melihat pada konteks peran kita sebagai mamanya mengawasi atau apa, sebenarnya siapa sebenarnya? Karena satu sisi kalau kita melihatnya ya ada pelaku teknis, gitu ya. Terus kedua, peran pemerintah memang sudah mengabaikan semuanya. Kalau kita, nah sementara dari dulu lah HIV itu kan tidak seksi di mata pemerintah. Oke. Nah, terus mimpi sebenarnya juga kenapa kita itu kok berlarut-larut dan berlarut-larut ya, maksudnya berlarut gini. Selalu pada konteks populasi kunci saja. Tidak pernah intervensi kepada masyarakat umum. Sebenarnya kalau mimpi ideal, kalau semuanya HIV ini supaya tidak terlalu eksklusif, gitu ya. Harusnya kan masyarakat umum itu juga harusnya mendapatkan intervensi dari program HIV ini. Tapi sudah sekian lama eksklusivitas ini masih dipelihara. Padahal perkembangan kasus juga itu terjadi di general, yaitu di kelompok ibu-ibu. Ya. Terus juga pelaku, kalau diistilahkan di populasi kunci menjadi HRM. Tapi itu kan masyarakat umum. Oke. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, makasih Mas Theo. Ada yang lain selain Mas Theo? Yang mau boleh curhat, boleh menyampaikan mimpinya di daerahnya masing-masing. Yep. Kalau tidak ada ya tadi
balik ke Mas Ferry, sebetulnya kalau misalnya peran-peran masyarakat sipil itu, kalau Mas Ferry tadi membicarakan ada dua, satu memang sebagai watchdog, yang satu juga sebagai pelaksana gitu ya. Nah itu yang mungkin perlu dilakukan. Oke, sebelum ke Mas Ferry, ke Mas Sidi. Halo, Ya silakan. kedengaran kah suaraku? Ya kedengaran jelas. Silakan Mas. Pak Ferry, halo selamat sore. Aku mau tanya aja Pak, ya beberapa kali kalau kita ngomongin HIV/AIDS dan juga ini karena bahasnya kultural ya, aku tuh penasaran juga karena beberapa kali kan kita ngomongin penanganan, entah itu pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS itu mulai dari PrEP, PEP, dan juga U equals U gitu ya. Hal-hal yang macam itu kan kayak semacam hal-hal yang baru gitu untuk untuk kalau kita mau benturin ke moral di masyarakat juga gitu. Nah, itu hal-hal yang berkaitan sama kesehatan publik gitu. Nah, pengen tanya aja sih kayak tadi udah dibahas juga kayak ketiadaan intervensi dari pemerintah, terus kayak hal-hal yang sifatnya programatis dan segala macam itu, pengen nanya gimana caranya menjembatani kayak inovasi di kesehatan publik itu dengan akhirnya penerimaan masyarakat yang mungkin masih resisten gitu. Kalaupun tadi kayak bahas ada kelompok-kelompok ya itu juga salah satunya gitu. Gimana cara menjembatani hal-hal yang kaitannya dengan inovasi kesehatan publik yang terkait dengan HIV/AIDS dengan ya hal-hal yang tadi secara kultural ada di masyarakat. Thank you. Oke, makasih Mas Sidi. Silakan Mas Ferry. Ya, oke, terima kasih. Respon atau komen dari Mas Teo dan yang terakhir ini Mas Sidi. Tadi saya hanya menangkap ada satu pertanyaan dari Mas Teo, yang kita mau watchdog itu siapa gitu ya. Nah, saya kira cukup kalau kita bicara tentang fungsi watchdog, yang pertama kita akan melihat itu kan tentang tergantung dari kelompok ini nih. Misalnya kita secara praktis saja kita mau watchdog itu tentang layanan-layanan yang ada gitu ya. Bisa layanan spesifik, layanan metadon, berarti watchdog ada satu kelompok memang melihat itu, atau memang secara keseluruhan layanan-layanan yang ada dalam terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS gitu, atau tentang kebijakan yang pengen kita sorot, atau tentang proses-prosesnya gitu. Jadi mengenai siapa yang akan dilihat itu tergantung tadi dari topik yang kita lihat. Nah ini tentang layanan, siapa yang punya peran paling besar, maka dialah yang akan menjadi perhatian yang paling besar. Tapi bukan berarti mungkin hanya layanan dari pemerintah saja, tapi bisa juga dari yang pihak-pihak lain gitu ya. Nah kemudian pertanyaan tentang kenapa bekerjanya sampai saat ini hanya ke masyarakat kelompok kunci saja. Jadi ini kembali lagi sebenarnya tadi ada satu poin gitu ya, kita pernah melakukan community education, pendidikan masyarakat. Sebenarnya kalau kita lihat dalam grand design-nya itu, misalnya peran-peran yang dimainkan oleh masyarakat sipil sampai saat yang sekarang ini menjadi memang berat hanya pada kelompok masyarakat populasi kunci gitu ya, dan itu tergantung pembuatan proposalnya gitu. Sampai 7 tahun lalu saya pikir oh iya memang komitmen dari masyarakat sipil ini memang menjangkau ke kelompok-kelompok yang populasi kunci itu, karena itu suatu yang sulit dilakukan oleh pemerintah, tidak bisa, terlalu mahal, masa tiap orang harus dijangkau atau dikelola sendiri pun sulit gitu ya dengan menggunakan kader, dan tapi harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pada masyarakat umum. Nah ini yang tidak terjadi. Saya kira ini berkaitan juga dengan pertanyaan atau komentar dari Sidi tadi gitu ya. Jadi ada semacam kesenjangan, gaps antara penerimaan masyarakat secara umum terhadap program dengan cepatnya perkembangan program kita itu. Itu istilah saya menggambarkan begitu. Bahwa kita itu menjangkau ke kelompok gay, waria, ataupun LGBT, LSL, kelompok pengguna nafsa suntik, yang harusnya ini diinformasikan oleh pemerintah bahwa kita punya program ini, dan ada program penjangkauan pada kelompok ini karena kebutuhannya begini, situasinya begini. Mereka membagikan alat pencegahan karena mereka pasti punya perilaku risiko tinggi. Jadi
itu yang peran-peran pemerintah harusnya lakukan, tapi kelihatannya belum begitu bagus gitu ya. Dan dalam bayangan saya minimal, kenapa saya tadi menggarisbawahi perlu ada community education, karena kita perlu mendidik masyarakat di sekitar tempat kita bekerja atau di sekitar wilayah ataupun kelompok komunitas itu. Jadi komunitas masyarakat atau komunitas itu akan mengerti tentang apa yang kita lakukan, sehingga tidak mempertanyakan atau menghambat, bahkan justru kalau bisa dia akan merujuk ya orang-orang yang sebenarnya ingin kita jangkau. Jadi itu pentingnya community education. Kita akan punya hubungan yang bagus dengan wilayah ataupun isu di mana kita bekerja. Dan saya sangat merekomendasikan itu untuk dilakukan. Tidak mudah gitu ya, tidak perlu disiapkan lah, artinya dilatih sejumlah orang sehingga dialog-dialog itu dilakukan. Kelompok basis agama selama ini kita sudah punya modal besar sekali. Waktu LKNU menjadi PR itu tahun 2015 ya, itu modal besar sekali kita ya. Kita punya basis yang sangat kuat di lembaga FBO, ya istilahnya faith based organization di Indonesia yang terbesar gitu ya. Tapi itu tidak kita manfaatkan dengan baik gitu. Jadi saya kira ada Muhammadiyah atau kemungkinan juga dari Dewan Gereja, itu saya kira itu harus kita manfaatkan benar-benar, minimal bisa dimanfaatkan secara penuh untuk dukungan ke program ataupun tadi pendidikan ke masyarakat, sehingga masyarakat menjadi oh iya mereka memang melakukan hal-hal yang memang perlu untuk mencegah atau mengontrol epidemi. Dan terakhir saya kira itu tuh. Nah, mungkin saya ingin berkomentar sedikit terkait dengan CD tadi. Ya, jadi ada misalnya kalau kita bawa ke 3-0 sekarang itu gitu ya, menjadi menjadi tujuan program zero infeksi, zero kematian, dan zero stigma atau stigma diskriminasi. Apa itu? Ya, stigma diskriminasi. Ya, stigma diskriminasi. Saya kira itu sangat butuh usaha ekstra ya. Jadi dan salah satunya adalah membuka ruang, lagi-lagi public sphere, ruang publik di mana masyarakat itu secara gradual atau sesuai dengan situasinya itu mereka berkenalan gitu dengan kelompok-kelompok gitu ya. Jadi kalau saya amati misalnya dulu begitu keras gitu ya stigma terhadap ODAP gitu, tapi sekarang jauh lebih baik gitu ya, dan diskriminasi hampir tidak ada, atau ada itu dilakukan oleh oknum gitu, karena secara struktural aturannya nggak boleh ada diskriminasi gitu. Tapi kalau stigma ya kita nggak bisa kontrol isi kepala orang. Nah, salah satunya adalah dengan dengan membuat orang saling kenal gitu, saling kenal. Jadi dan wawancara saya coba bertanya ke banyak, sampai saat ini saya menyimpulkan bahwa itu harus dijembatani dengan dengan saling kenal. Kalau masyarakat secara umum ya nggak perlulah kita nanti pengertian kita tentang stigma, tentang misal stigma pada kelompok pengguna nafsa. Masyarakat menstigma itu karena itu dianggap sesuatu yang salah gitu. Dulu pikiran masyarakat baru kita. Tapi kalau untuk membuat mereka bisa bahwa kelompok pengguna nafsa atau nafsa suntik itu perlu dilayani, itu bisa sekali kita upayakan. Jadi kalau yang sifatnya terkait dengan standar moral, apalagi moral agama, orang mungkin akan sulit diubah gitu ya. Yang dianggap salah benar gitu. Tapi tentang sosoknya sebagai manusia itu yang kita coba jangan sampai orang didiskriminasi gitu, seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit komentar tentang tadi dari CD tentang bagaimana menjembatani supaya program yang kita lakukan ini diterima oleh publik. Satu, itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk menjamin bahwa yang kita lakukan, yang dilakukan itu adalah bagian dari program nasional. Jadi perlindungan harus ada gitu ya. Jadi kalau selama ini saya dengar itu tentang ada razia KTP dan lain-lain, itu saya pikir memang kita bikin aja listnya itu di tiap kota apa kejadian setahun terakhir ini. Dan kita lemparkan itu, kirimkan ke Bapak Kepala Daerahnya dan ke para DPR, dan nanti kita bikin diskusi di macam-macam tempat gitu ya.
Dan jangan lupa kita sekarang punya kesempatan untuk bersuara dan untuk menggalang hubungan, membuka ruangan-ruangan itu dengan ya Zoom ini tadi. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan ke depan. Oke, Terima kasih. makasih Mas Ferry. Kita akan selesai jam 5 sebetulnya, masih panjang sebetulnya. Nanti saya ada juga pertanyaan buat Mas Ferry, tapi sebelum ke pertanyaan saya, silakan ke Mas Mohtar. Habis itu nanti Mas Budiman. Silakan Mas Mohtar. Terima kasih Mas Nasrun. Selamat untuk Atmajaya memulai diskusi yang cukup bagus menurut saya. Saya pikir gini ya, mungkin sudut pandangnya mimpi itu bukan dari kita, tapi dari mereka yang terdampak. Sehingga itu kita bisa mengatasi problemnya. Nah, kalau mulai dari mereka yang terdampak, mungkin juga kita belajar mendengar. Karena mendengar itu sesuatu yang yang berat gitu. Nah, saya kasih contoh Souku Maori itu bagaimana memberdaya masyarakat miskin itu bikin riset, tapi riset itu yang melaksanakan adalah mereka yang terdampak, sehingga kita tahu problem masalahnya. Tadi disebutin ada masalah psikologi yang luka dasar, juga ada masalah sosial ekonomi dan politik kepemimpinan. Nah, kalau dari situ kita memahami secara utuh, maka sebenarnya kita tidak mulai dari yang namanya program yang granted itu. Jadi, untuk bisa merespon itu, maka di kita mimpinya adalah organisasi ini yang memang benar-benar organisasi yang mampu untuk bersama-sama masyarakat untuk bisa ngatasi masalah itu. Satu, umpama tadi persoalan pendanaan, perlu enggak kita membangun sayap ekonomi, membangun jaringan. Apakah jaringan hanya di HIV/AIDS kan gitu kan? Terus membuat namanya tadi bodok. Bodok itu kan sebenarnya harus orang non partisan, dia tidak menjadi bagian yang sebenarnya pesan juga gitu. Pesan itu selalu berpolitik gitu. Seperti kemungkinan itu. Nah, kalau itu dibangun maka sebenarnya mimpi ini benar-benar satu mimpi yang benar-benar mengatasi problem masalahnya, bukan ini yang menurut saya yang kurang menggali, kurang belajar mendengar, kurang apa sih sebenarnya indikator untuk kan kembali kan menjadi dehumanisasi menjadi humanisasi. Contohnya sederhana, apakah itu BPS atau Varia, apakah pengguna. Kita tidak tahu tentang kesejahteraan pengguna. Kita langsung masuk ke program HR, tapi sebenarnya problemnya apa sih ini gitu loh. Itu yang harus mama gini. Ternyata mereka ini menjadi orang yang distigma, orang yang dikriminalkan. Dan kita kan mengembalikan kan sebenarnya kapital sosial itu. Bagaimana mereka punya organisasi, mereka ketemu sama orang di sekitarnya situ, ketemu sama pengajian apakah itu kan sebenarnya respon untuk bisa mereka kembali lagi menjadi orang yang akhirnya bisa mengasihi yang lainnya. Nah, saya pikir itu. Jadi memulainya mungkin sudut pandang kita harus kita rubah. Jangan sudut pandangnya adalah sudut pandang yang sebenarnya kita sudah dipatok oleh namanya satu program proyek itu yang tadi muncul kata proyek itu. Oke, makasih itu aja. Ya, makasih Mas Mohtar. Jadi sudut pandang bahwa kita tidak terpatok sama project and project. Oke, silakan Mas Budiman. Oke, matur nuwun Mas. Saya Budiman dari Suara Indonesia Kediri. Ya, silakan. Yang pertama, kita tahu bahwa elemen masyarakat sipil kayak kita dan kami ini adalah dalam rangka membantu mengisi ruang-ruang yang pemerintah itu tidak lakukan, baik di pusat sampai di daerah. Nah, sehingga dipahami bahwa ya ini pemerintah harus ngerti bahwa tanggung jawab itu bukan di kita, bukan di kami, tapi di mereka. Misal begini, program HIV selama sekian tahun itu selalu tidak menjadi menurut saya, menurut kami tidak menjadi prioritas. Karena masih ada kaitan dengan moral, sosial begitu. Nah, ini diperparah ketika munculnya corona dengan refocusing dana itu, sehingga mereka semakin ogah-ogahan bahwa ini tidak menjadi prioritas. Padahal di tingkatan basis masyarakat ini masih membutuhkan.
di kelompok populasi beresiko masih membutuhkan. Di masa umum masih membutuhkan intervensi itu. Tapi karena situasi corona dan ada refocusing dana, itu sehingga ini menjadi tidak padahal bagian dari pencegahan penyakit menular langsung HIV itu. Nah, sehingga konsennya di corona. Kemudian yang kedua, skemanya adalah proyek ini selalu semakin beban. Jadi seakan-akan kita itu datang ke komunitas itu sudah membawa beban di pundak kita. Sekian beban datang begitu. Karena apa? Karena pesannya adalah skemanya adalah menjangkau, bukan mengorganisir. Saya sepakat dengan kawan Mukhtar tadi bahwa harusnya berangkat dari mimpi mereka, berangkat dari kemauan mereka. Apa yang menjadi persoalan tantangan komunitas. Sehingga kita datang itu hanya bagaimana menerjemahkan apa yang mereka butuhkan. Jadi kita ini kan mengorganisir. Padahal kita tahu bahwa skema proyeknya adalah itu bukan mengorganisir, tapi menjangkau. Ini kan kemunduran yang luar biasa. Nah, ini ngomongnya agak ideal begitu. Nah, sehingga kalau ngomong keberlanjutan nonsen di tengah situasi seperti ini, entah sampai kapan corona itu bisa berhenti dan berkontribusi terhadap pendanaan yang sebenarnya itu bagian dari tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya bisa. Ini kan menjadi persoalan. Ketika ngomong keberlanjutan juga kita sebenarnya punya resource yang besar di desa, misalnya. Bagaimana skema penganggaran pendanaan desa ini untuk HIV. Tapi sangat jauh. Ketika kita lihat dinamika yang ada, yang seperti saya juga ada di atas. Mungkin mohon maaf tadi saya agak terlambat karena sekarang cenderung proyektif bagi program itu keberlanjutannya yang menjadi dipertanyakan. Yang kedua, menjangkau bukan mengorganisir. Kira-kira itu, Pak. Ya, makasih Mas Budiman. Nah, sebetulnya irisannya ada ya terkait dengan proyek dan tadi kepemimpinan, terus keberpihakan, terus kalaupun berjalan siapa yang mengawasi dan lain-lain. Terus bagaimana kita mengarahkan sebagai masyarakat sipil, dalam hari ini masyarakat sipil kan juga populasi kunci juga. Nah, bagaimana Mas Ferry melihat fenomena itu? Ya, makasih Mas. Ada tadi Mas Mokhtar, kemudian Mas Budiman ya komentar tadi. Kalau saya memberanikan diri untuk menggambarkan mimpi itu, karena saya pikir saya cukup karena saya cukup paham atau saya menyaksikan cukup lama begitu ya tentang program ini dan berdiskusi cukup banyak dengan kawan-kawan yang berada di lapangan itu. Dan tentu saja bisa diuji kembali, ini masuk akal nggak sih ini, atau nanti harus ini juga ya, harus agak jeli juga begitu, karena mungkin nanti harus menerjemahkan itu, artinya kebutuhan-kebutuhan yang langsung. Nah, bagaimana tentang kebutuhan terkait tadi yang jejaring, mungkin itu levelnya yang berbeda. Jadi, nah mungkin memang dasarnya tadi kalau disebutkan mungkin dalam strategi program itu ada yang langsung menyediakan servis, ada yang dengan strategi pengorganisasian gitu ya. Itu saya kira itu masalah dalam konteks pengendalian HIV/AIDS ini masalah pilihan dalam strategi mau mengontrol epidemi. Dan nyatanya yang menang itu adalah melalui program gitu ya. Artinya ini kira-kira pakemnya, dan yang kita gunakan adalah bagian-bagian kreatif sehingga mempunyai dampak yang lebih besar lagi. Nah, karena nanti kalau kita berkutat ke masalah pengorganisasian, belum ada itu di program AIDS itu. Mungkin pernah dilaksanakan oleh PKBI dalam kurun waktu tertentu. Sekarang ini semakin mengecil yang namanya konsep pengorganisasian itu, karena dia akan butuh beberapa persyaratan, mulai dari komitmen yang melaksanakan dan skill-nya sendiri gitu. Dan tapi saya tidak ingin mempertentangkan itu tentang strategi yang digunakan itu. Nah, yang menjadi penting adalah mungkin kalau dalam konteks sekarang ini kita melihat kembali gitu ya, ngaca lagi dengan berbagai pengalaman yang pernah kita punya.
sebenarnya kita sendiri baik secara individu ataupun sebagai lembaga atau sebagai sebuah jaringan komunitas, kita mau bagaimana ke depan? Saya kira itu yang pertanyaan yang paling penting gitu. Karena tadi perjalanan, kalau pengalaman kita sudah punya, apa yang dicobain sudah ada gitu. Nah, tapi ke depan itu mau bagaimana kita? Apakah kita masih ya gini saja atau memang kita dari diskusi ini ada hal-hal yang masuk akal rasanya. Oh iya ya. Mungkin memang itu memang fungsinya dari apa tadi forum semacam itu. Dan kalau tidak belum banyak yang mengerti tentang itu, ayo kita bikin kelas, bikin diskusi kelompok. Saya kira itu yang dibutuhkan dan sehingga nanti jelas dalam setahun ini ke depan ada pilihan-pilihan bukan hanya sekedar mengalir saja. Karena kalau mengalir saja kan sudah sesuai itu dengan proyeknya masing-masing, profesinya masing-masing. Tapi kita bicara tentang memang ada apa atau tidak yang masih bisa kita lakukan, yang masih layak untuk dicobakan. Saya kira itu yang komentar saya tentang beberapa hal tadi. Terima kasih. Mas Fer, Yo. Kalaupun kita mau cobakan gitu ya, mimpi yang Mas Fer kita lakukan gitu, apakah ada lembaga yang sudah mendekati gitu ya dengan mimpi-mimpi itu sehingga kita tinggal touch up sedikit gitu? Atau sebetulnya memang kita harus bikin baru. Kalau bikin baru kan itu tadi pertanyaannya siapa itu, kalau tadi Mas Mokhtar bilang jangan partisan dan lain-lain kan itu menjadi hal yang sulit apalagi kita bicara pendanaan gitu ya. Nah, masyarakat sipil kan menjadi susah juga untuk dalam posisi seperti itu gitu. Kepingin tetapi ternyata ada kesulitan-kesulitan tersendiri yang terkait dengan hal-hal yang kalau kita mau melakukan itu. Yeah. Nah, kalau dari sisi Mas Ferry sebagai orang yang kalau misalnya dimimpikan sebagai seorang pemimpin dalam program penanggulangan AIDS gitu. Oh, saya jadi sekretaris KPA dulu. Apapun, apapun silakan gitu. Jadi Bupati. Apa yang bisa apa yang akan Mas Ferry lakukan dengan masyarakat sipil? Ya, makasih. Cun, Mas Nasrun, Cun, itu tadi pertanyaan itu sebagai pemimpinnya saya sebagai pemimpin masyarakat sipil atau sebagai pemimpin daerah? Pemimpin masyarakat sipil. Iya. Kalau saya jadi ketua front ada jaringan. Jadi kalau saya lihat itu pemimpin-pemimpin itu akan ada di level jaringan lokal, ada di levelnya mungkin kalau mau dibikin bertingkat ada di kota atau di provinsi atau kota saja sama yang satu lagi di tingkat nasional. Saya kira itu akan bermain berbeda gitu ya. Jadi dalam bayangan saya yang pertama adalah memang membuat ini menjadi akrab dulu nih. Nah, ini bukan mengutip siapa Rocky Gerung ya, tapi kita mencoba membuat bahwa kita saling kenal dulu. Ada forum di mana kita itu menjadi setara. Gitu. Nah, modelnya bentuknya apa? Seperti yang dibangun oleh kawan-kawan Jawa Barat, gitu forum LSM Jawa Barat itu. Tapi representasinya itu kan betul-betul di level level provinsi gitu ya. Mungkin perlu dipikirkan bagaimana kawan-kawan yang jauh, yang begini-begini. Nah, mungkin sudah terjawab juga gitu ya. Apakah memang ada yang perlu lebih operasional karena dalam banyak hal itu kita memang bermain ini kan di tingkat kabupaten kota sehingga itu harus ada. Dan membuat forum seperti itu bisa dimulai dengan yang seperti ini aja, pakai Zoom dulu atau dengan kita kasih tugas kawan yang di isu ini di kelompok poci tertentu boleh begitu ya. Tapi itu dibuat dulu dan dialog kita. Apa yang kira-kira memungkinkan? Saya percaya sekali Mas Nasrun, dengan banyaknya orang-orang yang punya pengalaman yang panjang-panjang ini, itu bisa sekali diarahkan bahwa kita bisa mengidentifikasi apa isu utama kita dan apa yang masih bisa kita lakukan. Syaratnya cuma apa? Sediakan waktu begitu. Saya kira tentang pendanaan itu penting, tapi nanti yang untuk memulai itu adalah bersedia menyediakan waktu untuk berhubungan dengan orang lain. Nggak usah tiap hari lah begitu ya, tapi kita punya warung, lapak, sebulan sekali kelamaan gitu ya. Mungkin untuk di awal itu ya ada pembicaraan maraton seminggu sekali kah, tapi setelah
3 kali 4 kali pertemuan itu kita sudah punya pengetahuan. Oh iya, yang kita butuhkan itu begini. Saya kira itu yang jarang dan belum banyak kita lakukan gitu, Mas Nasrun. Mungkin ada cara yang lain boleh-boleh saja gitu ya, tapi saya pikir membuat kita itu bersama. Nanti dari proses itu akan terjaring, akan kelihatan siapa yang punya tenaga, siapa yang memang hanya sekedar pengen tahu saja gitu ya. Dan jaringan nanti baru kerjanya akan dimulai dari setelah kita tahu. Menyaring tadi itu, yang memang ya dia memang cuma suka berkomentar saja gitu ya, kritis pikirannya gitu, tapi untuk action agak susah. Itu pun tidak apa-apa. Saya kira di tiap kabupaten kota itu kalau ada 2 lembaga yang sudah mau memulai sudah bisa gitu ya. Konsekuensi terbesarnya apa itu? Konsekuensi terbesarnya kalau ada 20 lembaga di sana, 2 ini saja, yang lain-lain pada nggak mau juga, atau ya dia jadi orang aneh aja kan gitu ya. Dan ini memang tidak bisa dilakukan di kelompok yang seperti ini. Nanti kita pakai strategi perang yang lain, belajarnya dari Mokhtar itu. Nah, sehingga saya membayangkan mulailah itu. Kalau sudah ada maka lakukan secara konsekuen, dan tentang yang lebih sophisticated tadi, saya kira kalau kita sudah melakukan sesuatu bersama dengan modal patungan tadi, artinya patungan itu dengan waktu yang kita punya, tenaga kita punya, insya Allah itu yang lirik mungkin ada gitu ya. Nanti masih akan ada orang-orang pihak-pihak baik yang ada tangan-tangan yang akan membantu. Saya kira di situ, Mas Nasrun. Sehingga perintah saya tadi jelas ya, Mas Nasrun ya. Tiap kabupaten kota buatlah dialog. Oke. Ada yang mau komentar dengan perintah Pak Ferry? Silakan. Itu kan contohnya itu. Iya, contohnya kan. Tapi itu kan ideal banget. Hah? Maksudnya ideal banget. Kalau banget kita turunkan bahwa forum di daerah itu bisa berperan dan bisa kumpul dan sama sering diskusi. Ideal. Tetapi dalam konteks faktanya itu sulit. Sulitnya di mana? Ya, sulitnya. Ya untuk mempunyai waktu untuk diskusi, gitu ya, mempunyai waktu untuk diskusi, ketemu dan membahas beberapa persoalan dan melakukan gerakan, gitu ya. Ya, saya kasih, ya memang prosesnya memang harus cukup panjang, gitu ya. Memang ada orang yang memang hanya masuk membuat tapi tidak ya tadi seperti Mas sampaikan Mas Ferry, kritis tapi tidak melakukan sebuah aksi. Ada juga yang memang tidak kritis tapi juga tidak melakukan aksi. Di beberapa lembaga di daerah itu nggak mudah untuk diajak gerak, dan juga apalagi di tingkat kabupaten itu cuma hanya 1-2 organisasi. Kalau dikumpulkan di provinsi baru cukup banyak. Juga ketika dikumpulkan di provinsi juga tidak semuanya bersuara juga gitu ya, apalagi menyangkut hal-hal yang terkait dengan eksistensi organisasinya nanti, sandang pangan gitu ya. Nggak mudah. Terus saya di Jawa Timur sudah terbentuk organisasi forum LSM sudah cukup lama sebenarnya gitu ya. Kita membentuk ya terus baru kemarin itu ada pemilihan gitu ya. Terus membuat work plan dan membuat rencana kerja, tapi ya nggak semuanya juga mau terlibat dalam proses diskusi secara matang gitu ya, dan aktif gitu. Apa yang disampaikan Mas Ferry memang harapan ideal saya juga gitu ya. Hampir sama, saya membentuk beberapa forum salah satunya di Jawa Timur, terus juga di forum provinsi di Jawa Timur. Mimpinya sama dengan Mas Ferry gitu ya. Dan apalagi ketika saya mencoba untuk mengajak mereka, karena begini, ini semuanya selalu didominasi oleh nasional. Kalau saya memang gitu ya, nasional selalu mengeneralisasi semua proyek, gitu ya. Terus kedua, apapun semuanya dikup sama nasional. Kalau saya pinginnya, ayo lokal itu melakukan gerakan, bukan gerakan perlawanan ya. Gitu ya. Kita punya kemampuan di tingkat lokal, gitu ya. Tetapi hal seperti itu aja juga semuanya bermain aman, gitu.
Oke, Jadi Mas. nggak apa ya, nggak ya, mimpi itu jadi kayak semacam onani. Oke. Oke, Ya juga ya. di forum nasional juga sama seperti itu. Akhirnya muncullah elit-elit gitu yang terjadi. Oke, Mas Mohtar kelihatannya open mic. Ya, begini sih, Fer, kalau ada apa namanya jaringan-jaringan kecil itu bagian dari upaya advokasi kan sebenarnya merubah kebijakan baik itu provinsi sampai nasional. Persoalannya adalah nasional ini bagaimana merespon persoalannya. Umpama sekarang konkret saja kita contoh. Sekarang itu yang HIV itu nggak hanya konsentrasi, tapi sudah masuk ibu rumah tangga. Jadi 17% itu banyak. Yang lainnya rumah tangga. Nah, problem mengakses layanan kesehatan itu kan harusnya nasional itu membuat satu koordinasi yang sipil society yang kuat ya. Bagaimana puskesmas itu bisa memberikan akses ke seluruh tanpa melihat identitas. Nah, problemnya lagi nasional itu kejebak lagi kepada soal saya sebutkan sebuah organisasi. Organisasi ini ada pakar-pakar, ada profesor, ada dokter, ada ini, tapi akhirnya dia tidak melakukan satu respon terhadap persoalan-persoalan negara, bagaimana dia merespon, tapi dia akhirnya menjadi ikut proyek tender juga. Jadi peran mereka itu menjadi hilang. Contohnya begini, sebentar dulu. Jadi gini, kayak di Afrika ada namanya si short trade organisasi itu, mereka ketika dia mau mengajukan satu tawaran pemerintah, umpama gini, di penjara itu orang yang habis penjara keluar itu bukan malah sembuh, tapi malah menjadi bandar. Nah, itu kan menjadi mitos. Tapi kalau kita punya riset bahwa orang-orang yang ini kan kita ketika kita menuntut kita punya suplai. Dan suplai ini kita bisa menjelaskan secara bagus bahwa pemerintah harus merubah kebijakan supaya nggak ada penjara kan gitu. Nah, problemnya adalah tingkat nasional itu orang-orang yang punya potensi seperti itu tidak muncul. Dia selalu menjadi tarik itu. Jadi saya bayangkan itu ada orang-orang yang memang punya kemampuan. Ada semuanya itu bisa dijadikan satu sesuai dengan respons semuanya. Jadi itu harusnya. Oke, berarti kan memang butuh ada satu wadah seperti yang Mas Ferry bilang tadi gitu ya, untuk saling kenal dan lain-lain. Nah, itu yang sebetulnya pertanyaannya tadi, kalau misalnya mimpinya Mas Ferry punya wadah gitu dan itu diserahkan ke kabupaten kota atau daerah, ternyata daerah oleh Mas Theo dikatakan nah itu mimpinya sangat ideal dan itu sulit dilakukan di daerah. Ada komentar lain nggak selain di Mas Theo sama Mas Mohtar terkait tantangannya Mas Ferry tadi itu? Mas Nasun, saya pikir pertanyaannya teman-teman ini bisa nggak mendorong untuk ada komisi kembali? KPA ini harus dihidupkan, mau nggak mau. Maksudnya gini, komisi itu nantinya kita mendorong untuk budgeting, kita mendorong untuk ada namanya problemnya. Komisi ini komisi penanggulangan AIDS maksudnya, KPA. Ya, KPAN. Supaya komisi ini supaya bisa merespon problem-problem, tetapi memang pemilihan itu bukan diambil oleh pemerintah, tapi diserahkan dari civil society seperti. Berarti KPA itu bukan pemerintah, bukan masyarakat sipil atau semua masyarakat sipil? Enggak, keduanya. Jadi kan gini, komisi itu ketika pemerintah tidak bisa ngatasin, maka melibatkan masyarakat sipil. Itu jadi kolaborasi, tetapi di dalam proses rekrutmennya itu juga melibatkan masyarakat sipil untuk memilih, sehingga orang-orang yang menjadi ketua KPN itu bukan benar-benar orang yang punya. Kayak seperti Komnas Anak, Komnas Perempuan sama semua itu. Ita Suar mau bersuara? Open mic. Ita tuh Mas atau Mbak ya? Oke, silakan Mas Ferry kalau nggak ada. Ya. Sekalian penutup. Ini ya, udah jam 4:55 ya. Oke, terima kasih. Saya tadi sambil ini nih melihat beberapa komen di sini, di bawah di sini ada dari Pak Santoso, Dr. Santoso dari
Pak Santoso, Sekretaris KPA Banten. Atau Pak Santoso mungkin mau berbicara langsung saja. Silakan Pak Santoso. Ya Mas Nasrun. Ya boleh, silakan Pak Santoso. Baik, makasih. Sebetulnya saya ini udah capek ya suruh bicara. Betul, udah capek saya. Saya mau bicara di tingkat lokal, nggak ada yang dengerin. Di tingkat pusat juga sama juga. Jadi saya pikir ini HIV ini sedang menemui jalan buntu ini kalau menurut saya. Jadi memang yang harus dilakukan adalah satu langkah besar ya. Kita membangunkan macan tidur harusnya ya. Macan tidurnya siapa ya? Pemimpin yang ada di pemerintah saat ini. Pemimpin utamanya ya Presiden Jokowi itu yang harus dibangunkan dari tidur panjangnya itu ya. Disadarkan bahwa ini adalah ancaman yang serius ya untuk generasi ke depan. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan. Jadi jangan sekedar masuk jargon bahwa HIV ini masuk RPJMN, RPJMD dan sebagainya, masuk program prioritas. Tapi faktanya enggak seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini satu-satunya cara adalah kita bersama harus menyadarkan Presiden sebagai pemimpin tertinggi yang ada di negara ini. Terima kasih, Mas. Ya. Terima kasih Pak Santoso. Jadi ini satu komentar dan Pak Santoso berpengalaman cukup panjang ya teman-teman yang belum kenal Dr. Santoso. Beliau sekarang ini Sekretaris KPA Banten dan rajin sekali baik itu di Panli ya, panel ahli AIDS dari Kemkes ataupun di forum-forum yang lain. Nah. Kembali lagi ke ini yang diminta oleh Mas Nasrun untuk komentar akhir ya. Jadi saya kira berbagi mimpi ini sebenarnya mudah-mudahan sekedar jadi bisa menjadi ini aja bahan refleksi saja buat kita masing-masing. Sebenarnya kita mau memilih apa ke depan gitu. Dan itu tergantung dari pilihan kita secara individu atau kita sebagai lembaga atau kita sebagai sebuah komunitas atau jaringan gitu. Karena kalau misalnya kita sebagai individu mau tapi secara kelembagaan nggak memungkinkan juga akan berbeda strateginya gitu ya. Berarti kita carilah melalui di luar jalur lembaga, kita berbicara dengan yang lain-lain. Nah, saya sendiri juga punya kemarahan yang sama besarnya sama teman-teman ya. Artinya frustrasinya juga gitu. Tapi saya kira yang membuat saya masih agak setengah waras dan masih bertahan, masih mau cawe-cawe ini karena ya saya bisanya ini gitu ya. Tapi artinya 30 tahun saya itu di isu ini sehingga saya mungkin akan tetap banyak di isu ini yang saya coba kritisi. Mungkin tidak akan terjadi perubahan seketika. Saya kira orang terjadinya sampai ke titik sekarang ini juga gradual ya. Jadi tidak mungkin akan dirubah langsung gitu. Tapi kalau saya membayangkan itu, saya sangat salut itu dengan beberapa teman-teman yang sudah punya forum-forum. Maka bisa coba uji coba dan itu pun mungkin tidak akan langsung jadi gitu ya. Dan kalau nggak tahu ya sudah mati langkah ya minta bantuan dari yang lain, minta ide gagasan dari yang lain. Jadi kan itu ininya ya dalam perjuangan gitu. Jadi kalau satu cara nggak bisa ya cara yang lain lagi gitu, diperbanyak doanya gitu. Jadi itu. Dan terima kasih Pak Santoso mengingatkan itu tadi. Saya kira mungkin ada bagusnya, tapi lagi-lagi siapa yang bersedia untuk mengambil inisiatif? Misalnya kita memang menulis surat saja dan hak setiap warga negara untuk menulis surat kepada Bapak Presiden ya. Jadi itu teman-teman nggak ada larangan sama sekali untuk menulis surat kepada Bapak Presiden. Sekarang ini mau ngirim TikTok juga boleh gitu ya. Masalahnya akan didengar atau tidak oleh Bapak itu atau sampai ke beliau atau tidak gitu ya. Jadi tapi minimal saya kira dengan bersuara kita sudah menorehkan dalam sejarah bahwa kita memberikan sumbangan pikiran. Bahwa kita mencoba melakukan sesuatu.
bahwa hasilnya belum kita nikmati, belum kita dapatkan, mungkin itu. Dan nanti mungkin ini obrolan kita ini 15 tahun lagi atau 10 tahun lagi akan dilihat ya. Oh iya, para pemimpi itu ternyata omong kosong gitu ya. Karena situasinya berubah dengan cara yang berbeda. Tidak apa-apa, saya kira kita melakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan hati nurani dan mudah-mudahan bisa melakukannya dengan fun. Gitu ya. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih sekali untuk mendengarkan dan berdiskusi. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada cara atau kata yang kurang tepat. Terima kasih. Yang mau diskusi lebih jauh bisa kontak Ferry sewaktu-waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti bisa dikontak pribadi nih. Oh boleh Mas Nasrun. Silakan dicatat nomor teleponnya di chat ya. Nanti biar bisa ditelepon sama akun Facebooknya, akun TikToknya gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Ferry dan teman-teman yang telah bertahan sampai akhir di acara ini. Mungkin acara ini tidak tidak bisa memutuskan apapun, dan apa yang bisa kita lakukan ya mari kita coba lakukan, karena memang ada beberapa hal tadi, misalnya Mas Muhtar mengatakan bahwa perlu menghidupkan Komisi Penanggulangan AIDS lagi. Pak Santoso bilang itu harus revolusi, agak istilahnya membangunkan macan tidur dan lain-lain. Nah ini yang sebetulnya perlu gagasan-gagasan, dan sebetulnya yang di highlight sama Mas Ferry yang terakhir terkait dengan siapa yang mau berinisiatif untuk melakukan itu menjadi penting sebetulnya. Nah itu yang sebetulnya perlu dilakukan, dan nanti sebetulnya harapan kita juga dengan diskusi-diskusi bebas seperti ini, mudah-mudahan ini disclaimer-nya tidak membawa lembaga masing-masing ya, disclaimer-nya lebih bebas saja. Ini mungkin bisa menjadi forum yang nanti seperti yang diimpikan oleh Mas Ferry gitu ya, bahwa kita bisa ngobrol, bisa lebih dekat dan lain-lain, nanti kita bisa berdiskusi lebih dalam walaupun hanya lewat Zoom. Itu saja. Terima kasih Mas Ferry, terima kasih teman-teman yang telah meluangkan waktu dan foto nggak nih? Bertahan. Mau foto Mbak Lydia? Mau dong. Saya sebagai moderator, sebelum itu ya saya kembalikan kembali Lydia. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kembali Lydia. Terima kasih Mbak Lydia. Yuk. Ori-ori klub dong. Apanya ori-ori klubnya? Ya, nanti ori-ori klub. Mau ada yang promosi ori-ori klub? Yang berikutnya nanti yang berikutnya. Ini mungkin bisa sambil dijelaskan Mas Nasrun. Jadi kita yang pertama nih ya hari ini ya Mas Nasrun ya. Ya. Oke, teman-teman, jadi Hore-Hore Club itu sebetulnya kelompok diskusi di WA Group saja lah. Itu teman-teman yang cukup dekat pada waktu ada program harm reduction di awal-awal di FHI gitu ya, dan bikin WA Group dan diskusi-diskusi ngalor gitu, dan akhirnya ada gagasan dari Mas Gambit terkait dengan ayo kita ngomong lah, apapun yang mau kamu omongin saja gitu. Nah muncullah banyak ide terkait dengan judul gitu ya, judulnya cukup menantang-nantang semua gitu. Jadi bisa teman-teman jadikan agenda setiap 2 minggu. Ini sudah ada jadwalnya dari mulai hari ini Mas Ferry, minggu depan ada Mas Theo dan lain-lain. Itu bisa kita diskusikan, dan itu harapan kita sampai Juli kita konsisten untuk melakukan diskusi, dan harapannya nanti dari diskusi itu kita bisa melakukan hal-hal yang lebih aksi di lapangan yang lebih mengenal. Itu saja Mbak Lydia yang bisa disampaikan. Ada yang mau tambahkan? Cukup ya? Oke. Itu Mbak Lydia, saya kembalikan ke Mbak Lydia. Terima kasih. Terima kasih Mas Nasrun. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk tanggal 9 Maret ada Bapak Theo Zainuri untuk yang membahas topiknya sisi lain program harm reduction, kewirausahaan sosial. Jadi Bapak dan Ibu bisa bergabung di diskusi kultural di 2 minggu ke depan ya.
Sekarang kita boleh foto bersama dulu sebelum mengakhiri kegiatan sesi diskusi pada hari ini. Bagi Bapak dan Ibu yang berkenan boleh membuka videonya. Ya, ditunggu, boleh beres-beres dulu. Biar kelihatan ganteng-ganteng cakep-cakepnya nih. Oke, saya foto ya. Ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Mungkin bisa di-stop recording-nya, Mbak Lenggo. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kesediaannya